Oke, Kak Bella, Kak Kajeng, Hai. Yes. kan minggu lalu kalian sempat membahas topik tentang red flag. Red flag and toxic. Oke, aku mau nanya nih ke kalian nih. Enggak ah. Produser yang nanya. Oke, gimana Pak? Gimana Pak? Oke, kalian as a person, kalian lebih pilih disukain apa dihormatin? Mampus. So, you better be liked or to be respected. Oke, welcome back to our channel P3K, Pendidikan, pembelajaran parenting, dan kesehatan mental. Aduh, udah langsung ya. Oh ya, sebelumnya balik lagi bersama Ajeng Dan dan juga Bella yang barusan ditodong. ditodong sama produser kita. Pertanyaan langsung belum juga. Apa tadi? Dia nanya sama kita lebih suka atau lebih milih kita orang yang disukai atau dihormati? Buat gue dua-duanya kayak terserah orang lah mau ngapain. Waduh, selesai dong konten kita. Iya. Habis minggu nggak sih ditanya lebih suka dihargain apa lebih suka dihormatin atau disukain? Iya, dihargai, dihormatin. Lebih suka mana ya? Sebetulnya dua-duanya agak relate ya. Iya, dua-duanya bagus ya. Dua-duanya bagus. Tapi kalau tunggu dulu. Kalau respect berarti orang itu belum tentu Suka. belum tentu suka. Oke. Udah Dia mulai kebayang nih. misalkan gini nih mungkin ya. Contoh, presiden lah yang gampang atau siapapun petinggi-petinggi Politik gitu nih, ya. politik. Mana Nah, bukan penggemar karena politik suaranya? presiden kan gonta ganti Oh, iya. ya. Presiden atau ya itulah ya orang-orang Iya, yang iya, sudah tinggi di atas Iya. gitu ya. Kita suka nggak suka kita harus respect nggak sih? Ya, respect adalah ajaran yang paling basic untuk kehidupan nggak sih? Iya. Oke. Nah, Oke. kalau kita cuma cuma suka sama Like di orang Instagram doang. itu. Oh iya juga ya. Terus suka sama diri sendiri juga bisa sih. Like foto sendiri. Jangan dong, Jeng. Oh jangan ya. Aneh, lo masa nge-like foto sendiri? Ada loh yang kayak gitu. Ntar sabar. Bentar. Ini suka sama diri sendiri. Ini jadi suka. Kusut. Jadi gini, tadi kan respect ya, karena sekarang like. Kalau like itu berarti kita suka sama, kita misalkan ngefans sama orang gitu ya. Oke. Mau orang itu attitude-nya nggak baik apa segala macam, kalau kita suka Iya gitu sih. kan. Suka ya suka. Ya kenapa? Sama penjahat juga suka ya, tetep ya? Suka, benar. Iya sih, nggak Jadi bisa dibatasin. jadi kalau aku lebih milih, ya lebih baik, ya respect ya. Gitu ya? Enggak dong. Apa? Lebih baik, bingung ya. Lebih baik like lah ya. Kalau kayaknya lebih baik like deh, karena kalau like itu bisa jadi orang itu pasti bakal respect. Tapi kalau respect belum tentu orang itu Oh, iya, suka gitu. Benar. Kayak tadi kalau contohnya politik ya, atau Ya. misalkan petinggi-petinggi, bahkan even sama bos kita harus respect gitu Ya, kan. betul. Tapi belum tentu kita suka. Ya, Berarti Ajeng jawabannya apa? aku lebih suka like. Oh, like. Oke, berarti kalau gue biar nggak sama nih. Oke. Tapi ini sebenarnya nanti kita bahas bareng-bareng. Iya, ya. iya. Kalau aku, point of view aku lebih baik gue di respect. Respect ya. Karena gue nggak harus melulu berharap orang tuh suka sama gue. Ya. I don't care if you like me or not. Jadi gue sebelah itu sih. oke. Tapi kalau lo nggak hormat sama gue, Ya lo siap-siap deh. ya gitu. Siap lo ya, siap. Ya itu point of view gue. Oke, berarti Nggak nobody. Maksudnya semua orang tuh nggak ada hukumnya harus suka sama orang. iya sih, tapi Tapi maksudnya kalau hormat, apalagi sama yang lebih tua, bukan Ya. sama pejabat doang atau Iya. siapapun di atas kita. Tapi kalau sama siapapun, menurut gua kita harus ada respect. iya sih. Tapi kalau like, kalau aku ya, kalau like itu udah pasti respect Oh gitu. Kalau Karena udah- like. kalau like, ya oke. gitu. Fair Kalau enough, aku fair enough. kan kalau misalnya nih kita di satu lingkungan ada orang yang nggak suka sama kita, itu kan aku berasa nih orang kayaknya enggak ya kita pasti nggak akan mau lah deket sama dia gitu ya. Betul. Ya sebatasnya aja, sewajarnya aja. Say hi cukup gitu kan. Tapi kalau untuk jadi orang yang mau berteman sama siapa gitu kan, ya aku lebih suka yang like gitu. Karena like itu pasti respect. Like itu pasti respect. Oke. Kalau gue tuh kenapa gue milih respect? Karena not even with orang yang lebih tua atau orang yang mungkin kita lihatnya sebagai, dia seseorang. Bukan hantu ya. Tapi even kadang suka, ini sorry ke aku kan ya. Jadi kadang orang suka gini, orang itu respect sama sebagian orang karena dia kaya, ada loh yang gitu loh. Iya sih. Kalau gue lebih ke sopan santun Sopan santun. sama oke. etika. Maksudnya gini, kita bukan bicarain budaya ya,
Tapi it's more into a person aja sih, kayak karakter orang. Even kalau lo ketemu OB, lo bisa respect nggak sama dia? Kalau lo bisa respect sama OB atau siapapun di pinggir jalan yang lo tidak melihat kemewahan, terus lo mau apa? Berarti lo adalah orang yang respectable. Iya, gitu kan. Iya. Ini lebih ke kebiasaan hidup gue aja sih. Gue nggak bilang gue ini ya lebih kayaknya tuh sopan banget. Ini gue kadang juga nggak sopan kok, jangan takut. Tapi kalau udah ngomongin respect sama like, penilaian gue seperti itu. Jadi respect itu adalah menghargai, menghormati makhluk hidup itu yang kayaknya ada dalam hidup gue. Tapi kalau orang itu iya ternyata memang kita nggak cocok atau kita nggak suka, ya nggak apa-apa, nggak mesti kenal, nggak mesti. Contoh kayak tadi aja, kayak misalnya di mall, terus kita misalnya dibukain pintu, kita masuk mall. Respect. Just say like thank you. Itu buat gue. Gitu sih Jan. Iya sih. Ya memang ya itu soalnya dua-duanya relate sih. Jadi susah kita untuk memilih. Tapi kalau karena produser yang nanya ya kita harus jawab. Jangan terjawab loh, apa belum? Nah, karena gini, produser itu mungkin salah satu orang yang bisa mewakili mungkin. Mungkin teman-teman udah banyak yang nanya sama dia tapi belum komen, gitu ya. Jadi itu kemarin teman lo kayaknya ini deh bikin konten terus itu kali mungkin gitu. Jadi ya, dan mungkin itu juga bagian dari FYP kali, iya nggak sih? Bisa jadi, cuman gini. Pertanyaan pribadi atau gimana lo? Nggak, lebih ke bertanya aja. Bertanya aja. Gimana? Tapi membahas tentang like ya, tadi kan Kak Ajeng kan bilang lebih milih disukain, ya kan. Cuman terkadang ada circle pertemanan yang mereka saking dekatnya sampai nggak ada boundaries. Ada yang seperti itu. Benar sih. Ya kan? Tetapi terkadang justru boundaries itu yang menyelamatkan circle. Ada juga yang seperti itu. Jadi misalnya nih nggak ada boundaries nih, gue suka sama dia as a friend misalnya. Tapi malah jadi kurang ajar. Iya gitu. sih. Atau malah jadi naksir. Ya bisa juga. Bener nggak? Kalau naksir respect nggak tuh Kak? Ya kan. Kalau like itu ini loh cenderung lumayan rentan. Iya lagi benar kalau like iya sih. Gitu. Ya tergantung point of view kali. Tergantung itu apa sih? Sikon. Di bagian mana dulu nih gitu. Iya benar. Tapi kalau tadi ngomongin temen yang kalau misalnya udah terlalu deket terus jadi nggak respect, itu bener juga sih. Sampai juga kan. Bener sih. Ada aja gitu. Jadi kitanya udah baik sama dia, terus merasanya nyaman dia sama kita, jadi kurang ajar banget sih. Contoh nih, aku paling benci banget ada temen saking dekatnya atau bahkan yang belum deket banget main keplak aja kepala. Itu kan. Main sentuh muka aja, itu enggak banget. Itu maksud gua, kan nggak semua orang nyaman untuk disentuh bagian tubuhnya apapun itu, kepala, pundak. Kalau gue nggak suka nih orang tiba-tiba bel. Iya, belum kenal gimana sih gitu kan. Ini siapa sih? Dia lagi gitu kayak. Apalagi orang itu yang toksik lagi. Salah ya. Menurut gua kalau orang udah punya sikap kayak gitu masih toksik sih. Iya. Coba aja ikutin terus kebiasaannya dia, pasti lu akan gerah. Iya. Gerah sama orang kayak gitu sih. Iya. Udah gitu tapi sering banget orang yang suka yang tadi ya main tangan aja gitu yang sesuka hatinya. Terus dia suka bilang orang lain kok lu red flag sih gitu. Suka banget Kak. Berarti itu playing victim nggak sih? Oke, playing victim. Nah, sebenarnya gue mau nanya sih, Jang. How do we see a person kalau beneran dia playing victim? Aduh, kalau playing victim kita, baiknya tuh kayaknya lebih baik mundur aja deh, nggak usah berteman. Apalagi teman dekat jangan. Karena apa, kita capek untuk ngeladenin dia. Karena ya kan kalau playing victim tuh kan bagian dari NPD nggak sih? Kasarnya, dia yang ngutang, dia yang kayaknya korban gitu, dia yang korban. Gue tuh tiap hari dicariin, ditagihin. Ya Anda berhutang, wajar dicariin. Gue merasa kayak, kok gue kayak di donder mulu sih, sampai datang samperin ke rumah. Iya, playing victim. Itu playing victim ya. Mendingan hindari dari orang yang kayak gitu Kak. Kalau aku ya, mendingan kita tetap positive vibes saja daripada harus memaksakan berteman sama orang yang kayak gitu. Males ya. Urusan duit sih repot. Karena kita semakin ikutin apa yang dia maksud dengan yang itu ya, yang dia playing victim itu ya, kita akan terbawa. Ya kan kita ini bersikap itu berdasarkan siapa lingkungan. Selain juga kita punya keputusan ya, kita harus bagaimana. Itu adalah karakter. Tapi terbentuknya yang lain itu kan dari pola lingkungan juga. Betul. Kita berteman sama tukang parfum maka kita akan wangi. Gitu ya. Gitu ya. Kita tukang daging, bau daging kali. Apa akan banyak lemak kali ya, nggak tahu juga. Makan daging mulu yang pasti. Apakah kolesterol aja? Itu dah makanya tadi kolesterol darah tinggi, ya ampun. Nah gitulah. Terus kita berteman sama yang
wawasannya luas misalnya, terus mungkin setuju. kita akan seperti itu gitu. Jadi semuanya mempengaruhi. Jadi kalau ada perasaan nih teman-teman kita dan teman-teman merasa correlate ya, kok kita punya temen yang playing victim, lebih baik jauhin. Ya kita nggak perlu kita mau disukai sama dia kayak apalagi respect bodo amat, I don't care karena ya nggak penting ya gitu. Terus ada lagi sih Jang kayak kalau berteman ya, kalau kita saling respect satu sama lain, kita tuh ngerti yang namanya ruang. Betul. Ruang pribadi, kayak misalnya hal-hal pribadi. Kalau misalnya nih Jang, aku misalnya percaya nih sama Jang, manusia tuh butuh tempat cerita nggak sih? Banget. Nggak apa-apa, normalisasi lah kalian cerita. Tapi ceritanya sampai orang yang salah. Jangan sama yang salah. Kalau bisa sama yang kasih solusi. Ya. Dan kalian bisa tahu deh vibe ngobrol sama orang yang salah, sama orang yang bener tuh gampang. Waktu lu cerita sama dia akan dengerin dulu. Aduh, bener. Tapi kalau orang yang kayak nih kayaknya dapat bahan nih gue untuk gosip. Betul. Nah, itu kelihatan juga nih jawabannya. Gitu kan. Terus gimana? Tuh namanya orang yang kepo ya. Ntar mau hati-hati. izin. Cerita kalian bisa kemana-mana. Padahal kan itu sebenarnya cerita bukan berarti untuk konsumsi teman-teman. Betul. Gitu. Nah itu menurut gue itu nggak ada respectnya. Iya. Menghargai ruang pribadi orang. Itu juga toksik juga. Benar. Tapi kalau misalnya nih kalian bingung milih siapa yang harus kalian ceritain yang harusnya kita cerita sama orang terus mungkin nggak tahu siapa, ya mungkin bisa kita edukasi nih. Kalau menurut aku lebih baik cerita sama orang yang jauh, tidak ada hubungan dengan circle yang kamu ceritain. Betul banget. Jadi itu 90% akan menjaga rahasia dan menjaga mulutnya orang ini untuk sampai ke orang itu. Misalkan ngomongin orang atau memang relate sama cerita itu. Jadi kayak bukan circle masih fine. Tapi lebih tepatnya sama orang yang memang bukan kepo ya, tapi kasih FOMO juga solusi. Aduh, FOMO enggak ya? Jadi yang kasih solusi, solutif lah. FOMO apa sih artinya? Aduh, FOMO ikut-ikut ya. FOMO kita begini, lo ikut-ikut. Bahasa anak sekarang ya dia. Iya. Artinya kalau nggak salah fear of missing out. Jadi dia takut ketinggalan gosip. Jadi ikut-ikutan terus lo. Mungkin dia belum dapat full, tapi dia mencernanya udah seolah-olah dia tahu semua. Nah, itu juga ya. Metot. Kabel, gantian nih. Kan tadi aku udah nanya Kak Kajeng. Sekarang aku tanya Kak Bella. Kan Kak Bella itu lebih milih di respect, rather than to be liked. Yes. Nah, how you maintain your circle? Soalnya kan terkadang ada orang yang merasa, ini orang gila hormat banget sih. Atau, ini orang, kan kalau kita minta di respect itu, otomatis terciptalah sebuah boundaries. Ya kan? Nah, banyak orang yang mengira dengan adanya boundaries malah jadi gue temenan sama dia jadi kaku deh. Nah, how you maintain your circle as a person that like to be respected rather than to be liked? Well, menurut gue sih gampang sih emang preferensi gue tuh it's not for everyone sih. Kayak gue nggak bilang pilihan keputusan gue itu sama orang-orang. Itu balik lagi bebas. Kalian semua punya pengalaman hidup, kalian punya cerita yang mungkin membentuk kenapa gue memilih itu deh. Karena kan orang yang mungkin yang umurnya masih remaja menuju ke dewasa, mungkin pengalaman hidup belum banyak. Tapi kalau gue sih lumayan udah beberapa kali yang namanya respected itu penting. Karena kalau misalnya kita nggak bisa memboundaries diri kita sama lingkungan kita, kalian harus siap mengalami benturan atau gesekan yang luar biasa. Bener. Itu sih that's how I maintain. Tapi bukan berarti akhirnya gue kayak kemana-mana tuh gue boundaries enggak juga. Kalau memang monitor gue sudah ada radar ya. Radar gue udah mulai. Itu gue cepet banget sih sekarang. Gue cepet banget sekarang kalau misalnya dikenalin orang, halo nih kenalin temen gue gitu. First impression buat gue itu penting banget. Jadi dari situ baru gue klasifikasiin. Ini orang dari cara ngomongnya kita bisa lihat dia teredukasi dengan baik nggak, dia mainnya udah jauh nggak, atau nih orang kenapa ya setiap ngobrol sama dia diomongin dirinya mulu. So for me that's like boundaries yang kayak lu hargain orang dong, lu duduk di meja ini berempat, berlima. It's not all about kita mesti dengerin cerita tentang lu mulu nih. Tolong mohon maaf, giliran kita ngomongin tentang cerita kita di main apa? Aduh, itu kayaknya banyak yang relate deh, bener nggak sih teman-teman? Itulah, that's how I maintain my boundaries about respecting people sih. Kayak sebenarnya gue lebih ke jalanin dulu, baru gue recognize. Nggak langsung semuanya gitu. Oh, gitu Diandra. Gitu. Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya kan tentang to be liked or to be respected. Nah,
Sekarang pertanyaan Bapak prosedur. Kalau kata Kak Ajeng. Nah, apalagi? Jadi kan podcast kita ini kan berhubungan dengan kesehatan mental. Yes. Ya kan? Does it affect your mental health dengan apa nih, kayak kalau misalnya kita lebih milih di like itu kan pasti ada yang apa nih, kayak wah banyak orang suka sama gue dan itu memberikan hal positif untuk mental health gue. Nah, sedangkan kalau untuk Kak Bella, gue menciptakan boundaries supaya orang-orang di dekat gue itu adalah orang-orang yang beneran mengerti dan tahu batasan. Ya kan? Berarti cara mental itu juga salah satu faktor untuk melindungi mental health Kak Bella. Yes. Nah, Betul. Nah, in generalnya, apakah pilihan like or to be respected itu sangat berpengaruh ke mental health seseorang atau gimana? Oke, kalau menurutku sih apa yang kita lakukan itu pasti berhubungan dengan kesehatan mental, itu udah pasti. Jadi mau like or respect itu pasti juga berpengaruh banget. Karena kan kita kan hidup nggak sendiri ya di dunia ini ya. Nah kita kan ketemu sama orang itu ya ada yang dekat, ada yang biasa aja, ada yang keluarga, ada yang teman, ada yang pasangan. Nah itu kan semua kan berhubungan dengan manusia ya, dengan orang gitu. Dan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dapatkan stimulus respon itu juga berdampak sama kesehatan mental. Kalau orang itu suka sama kita, ya kita nggak usah mencari-cari kesenangan, kita udah senang sendiri. Termasuk juga sama orang yang respect sama kita. Kita juga punya tiba-tiba kok kayaknya gue happy banget nih di circle ini karena orang-orang banyak yang respect sama gue gitu ya. Nah itu bukan termasuk dari bagian narsistik bukan ya, tapi kayak kita dapat energi aja gitu positif yang mereka kasih karena dia like atau dia respect gitu. Tapi kalau ada orang yang nggak suka sama kita tapi dia respect gitu ya, itu pun masih bikin kesehatan mental kita masih oke, masih sehat ya, masih positif, setidaknya dia respect. Tapi kalau misalkan dia udah nggak suka sama kita kan juga kan sikapnya terlihat ya. Kecuali orang yang itu tadi yang aduh lo depan gue baik belakangnya ngomongin. Balik lagi tuh ya. Itu balik lagi kayak ini orang nih kayak manipulatif banget sih gitu ya. Kayak playing victim sih. Nah itu tapi dia nggak usah ngomong aja. Ya kita bisa merasakan bahwa dia tuh baik sama kita karena ada maunya misalnya. Dia suka sama kita, baik sama kita karena sesuatu, karena ada ya hal-hal tertentu yang mungkin dia ada maunya, bahasa gampangnya. Iya, ada maunya gitu. Ya, ada kan butuhnya. Itu kan sebenarnya menimbulkan negatif juga nggak sih? Iya dong. Nah jadi tergantung kita aja menyikapi gitu. Tapi secara garis besar mau itu like atau respect itu sangat mempengaruhi kesehatan mental. Jadi dua-duanya ada pengaruh untuk mental health kita sendiri ya. Kan kita pernah ngerasain dong orang yang suka sama kita pasti kan ya gimana ya. Tapi kita juga bisa menilai bahwa orang ini suka sama kita beneran, dia tulus, suka suka karena emang seneng gitu ya, bukan perasaan ya. Seneng gitu ya, nyaman lah gitu. Sama orang yang suka sama kita tuh kayak, ini apa sih tujuannya? Lu pengen apa sih gitu? Lu pengen dapet apa nih dari gue nih gitu. Susah loh nyari yang bener-bener kayak apa yang kita rasain itu legit. Iya, itu real. Ya, ada yang tiba-tiba udah emang memang dia baik sih. Tiba-tiba dia bisa switch loh, Jang. Banget. Itu lagi tuh cerita lebih serem lagi tuh. Iya, benar itu relate sama ya edisi yang kemarin gitu. Gimana? Kalau lo udah puas belum nih sama jawaban gue? Ya, masalah puas dan tidak puas tergantung isi kolom komentar di bawah. Nah, itu makanya mungkin kalau masih ada yang kurang atau masih pengen nanya nih lebih panjang lagi, lebih jauh lagi boleh. Kalau konten kita buat kalian, misalnya kalian tonton dalam 5 atau 10 menit itu memberikan kalian energi positif, nah itu berarti relate ya gitu. Tapi kalau 5 menit nonton kayak, males gini-gini. Oh ya, nah, itu perlu sabar karena di awal itu mungkin baru opening ya, baru ya awal biasalah. Nanti kesininya pasti kalau udah dengerin, oh ini maksudnya. Jadi kalau kalian pengen banget nih, mau banget tahu tentang wawasan yang luas, pengen banget teredukasi, bahwa kalian ini harus mendengarkan sampai akhir. Kenapa? Ya kayak kita nih, misalkan ya sama pasangan ya, banyak lah mau sama pasangan pun temen gitu ya. Kalau kita belum mendengar sampai selesai, maka kita tidak akan pernah tahu apa maksud dari orang itu. Oh iya lagi bener. Gitu. Tapi kalau kita berusaha mencoba untuk mendengarkan, pasti itu 90% kalian akan lebih ngerti maksud dari orang itu apa. Nah jadi nonton konten sampai habis gitu loh gampangnya. Iya benar. Tapi pas Ajeng ngomong gitu gue kayak, oke, gue bisa bersaksi kalau dulu tuh gue a very bad listener. Cuman dari bertambahnya usia sama kejadian-kejadian dalam hidup gue tuh kayaknya gue
bentrok mulu ya kalau gue kayak nggak mencoba cara baru. Iya. Akhirnya belajar untuk membuka diri, lebih kesabar, dengerin dulu. Itu memang kayak nonton YouTube. 5 menit pertama, gue Bosan. nggak tahu mau Apa sih gitu. 15-20 menit. Itu bisa beda loh, Jam. Iya, itu. Itu sudut pandang gue langsung kayak, oh gitu maksud lo. Iya. Yang tadinya gue cuma 5 menit, tapi Stop aja itu tahu sabar. Tadi dulu. Ternyata menit ke 15 ke 20 tuh ternyata Edukatif. artinya bisa beda lagi. Ya. Itu benar sih filosofi yang terbukti, guys. Jadi kalau Iya. buat kalian yang kayak gua suka susah ngedengerin orang, Coba dulu Dari- kalau misalnya iya lu kasih gue. Nah, dengerin Ada dulu manfaatnya. konten kita nih, coba gitu ya. Real testimoni. Nah, itu dia. Coba mungkin kalian akan merasakan juga kalau sudah melakukan. Nah, mungkin sampai sini dulu konten Yes. kita kali ini. Udah ya, Pak Produser jangan nanya lagi. Udah, habis. next nanti ada lagi pertanyaan. Sungguh sabar. Oke, teman-teman jangan lupa di subscribe, Ya. komen, like, dan juga di share. Dan jangan lupa selalu nonton, terus ikutin perkembangan karena Kalau ada yang mau kasih ide-ide topik yang menarik yang mungkin kalian pengen kita obrolin, nggak apa-apa lah, gue jadi korban sama aja. Iya, kita akan Untuk menyampaikan ngomongin apapun hal-hal lah. yang mungkin agak sensitif, Sensitif. ada hal yang mungkin selama ini tabu. Karena kan memang edukasi kayak gini sih jujur gue jarang lihat sih. Jarang, Kalaupun ngeliat juga kayak masih dikit. Nah, Terus masih kayak kayak masih ada tertahan ya kalau ya kita kalau gue santai sih lah, jujur nggak gitu. pakai filter sih, tapi Iya. in a good way, in a nice way, dengan bahasa yang mungkin sopan dan Iya. respect tadi. Betul, oke. Jadi ini bukan konten tentang like dan respect. Ya. Tetap kalian harus like. Kalau ini maksa. Like Jangan maksudnya lupa like di-like. konten kita, like, comment, and share. Dah gitu ya. Iya. See you next episode. Oke, bye-bye guys. Bye.